Jadi ini merupakan video tutorial ARDL model data time series dengan EViews 12, di mana model ini dikenal juga sebagai model regresi distribusi lag yang dibawakan oleh Misbahul Khair dan Muhammad Ilham Syahputra. ARDL model sendiri merupakan model yang dinamis di dalam ekonometrika. Model ini juga merupakan gabungan antara dua model yang ada, yaitu model AR atau autoregresif dan model DL, yaitu distribusi lag. Ketika keduanya bergabung menjadi metode ARDL, maka hasilnya pun akan lebih kompleks. Jika sebelumnya hanya bisa melihat nilai jangka panjang saja, dengan ini maka pengaruh antara variabel Y dan X dari satu waktu ke waktu berikutnya bisa dilihat. Peneliti juga dapat melihat variabel Y dan pengaruhnya di masa lalu, dan apa pengaruhnya di saat yang akan datang. Nah, ini adalah keuntungan ARDL model. Yang pertama, ARDL tidak mementingkan tingkat stasioner data jika pada model VAR dan VCM mengharuskan stasioner pada ordo yang sama. Meski begitu, ARDL tidak bisa digunakan jika data stasioner dalam bentuk second different. Yang kedua, ARDL tidak mementingkan bahwa variabel terkointegrasi pada ordo yang sama, namun harus pada label, dan first difference tidak boleh berada pada tingkat second difference. Yang ketiga, ARDL tidak mempermasalahkan jumlah sampel atau observasi yang sedikit. Nah, ini merupakan data penelitian pengaruh PDB Amerika Serikat dan nilai tukar rupiah ke US terhadap ekspor gandum. Akan menjelaskan mengenai regresi distribusi lag dengan menggunakan aplikasi EViews 12, di mana data sebagaimana yang telah disebutkan adalah distribusi lag dengan menggunakan aplikasi EViews 12, di mana data sebagaimana yang telah disebutkan adalah data penelitian tahun 1989 sampai dengan 2018 dengan variabel Y itu adalah ekspor gandum, variabel X1 adalah PDB Amerika konstan dari triliun US dollar dan juga nilai tukar rupiah ke US dollar pada X2. Selanjutnya, yang pertama-tama akan kita lakukan adalah membuka EViews 12 terlebih dahulu. Oke, sudah nampak seperti ini, maka yang perlu kita lakukan untuk membuat file baru pada EViews adalah create. Karena data yang kita gunakan bersifat time series, maka kita pilih untuk work file structure-nya adalah dated regular frequency dengan frekuensi annual karena bersifat tahunan untuk datanya. Masukkan pada start date, yaitu adalah tahun di mana kita akan memulai, yaitu 1989, dan end date adalah 2018. Klik OK. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah input data pada EViews, di mana yang kita lakukan adalah klik quick, kita klik empty group. Selanjutnya adalah kita masukkan data yang kita miliki sebelumnya pada Excel, di mana data ini adalah data yang sudah kita persiapkan. Kita blok semuanya dan kita copy pada empty group di aplikasi EViews. Kita paste di sini dan atasnya akan kita edit terlebih dahulu dengan Y, yes, X1, dan X2. Saat kita sudah rename semua ini dan memastikan bahwa data kita sesuai, maka yang perlu kita lakukan adalah close. Dan data sudah siap untuk kita analisis. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah kita harus melakukan uji stasionaritas pada masing-masing variabel. Yang pertama-tama kita lakukan adalah stasionaritas, kita cek pada variabel Y.
Kita klik Y, kita klik View, kita klik Unit Root Test, dan kita klik Standard Unit Root Test. Test type yang kita gunakan adalah ADF atau Augmented Dekefuller, di mana yang kita lakukan pertama adalah tes unit root pada level. Kita klik OK. Dan di sini terlihat value atau probabilitasnya adalah 0,0788, di mana ini melebihi dari nilai alfa 0,05 atau 5%, sehingga kita perlu menaikkannya pada tingkat first difference untuk mengetahui apakah data ini stasioner untuk kita regresi pada model ARDL. Kita lanjutkan adalah mengulangi step tersebut, yaitu klik Y, klik View, klik pada unit root test dan start unit root test. Kita pilih ADF untuk test type dan kita pilih first difference. Selanjutnya kita klik OK. Untuk probabilitas play value-nya sudah kita dapat yaitu 0,00, di mana 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05 alpha atau 5%, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data pada variabel Y ini bersifat stasioner sehingga bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah mengulangi hal yang sama pada variabel X1. Kita klik dan kita unit root test. Perlu kita lakukan pada test level dulu untuk mengetahui apakah pada test level sudah tersedia. Ternyata belum, yaitu lebih dari 0,05, yaitu 0,96 atau lebih dari 0,05 atau 5% alpha. Sehingga kita perlu lakukan adalah unit root testnya pada level first difference, sehingga kita dapati untuk probabilitasnya adalah 0,02 atau 2%, sehingga kurang dari 5% alpha, dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa X1 ini stasioner. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita periksa pada X2. Kita klik View, kita klik unit root test dan standard unit root test. Kita klik level terlebih dahulu untuk memeriksa apakah sudah stasioner. Ternyata juga belum, yaitu 0,7591, di mana ini berarti bahwa masih belum stasioner. Kita klik lagi, kita cari unit root testnya pada level first difference, apakah sudah stasioner, dan hasil probabilitas atau p-value-nya adalah 0,00, sehingga ini menandakan bahwa untuk variabel X2 ini sudah stasioner karena kurang dari 0,5%. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketiga hal ini adalah data yang stasioner. Selanjutnya adalah kita lakukan uji unit root test pada semuanya. Kita klik kanan, kita blok terlebih dahulu dan klik kanan open as group. Selanjutnya kita lihat pada view unit root test dan klik pada first difference, akan kita lihat, dan untuk probabilitasnya dapat dilihat adalah 0,00 semua, sehingga hal ini menandakan bahwa secara bersama-sama variabel ini bersifat stasioner, sehingga bisa kita lanjutkan pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah saat sudah kita ketahui data tersebut semua bersifat stasioner, yaitu memeriksa apakah data ini sudah tepat untuk diregresi secara ARDL, yaitu kita memakai model autoregressive distributed lag, dan apakah data tersebut terbukti berpengaruh secara jangka panjang. Tes pertama adalah memakai Johansen test. Oke, Johansen test. Johansen test berfungsi untuk menentukan apakah dari persamaan atau dari variabel ini bersifat stasioner dan apakah persamaan ini cocok untuk dipakai dengan metode ARDL. Sehingga yang perlu kita lakukan untuk melakukan Johansen test adalah blok terlebih dahulu seluruh variabel. Yang selanjutnya kita lakukan adalah open as group. Setelah kita lihat seperti ini, maka yang kita lakukan adalah klik view, klik pada co-integration test, dan klik Johansen system. Selanjutnya klik OK, dan dapat kita lihat
Pada semua ini dapat dibaca pada unrestricted cointegration rank test atau trace. Dapat kita lihat p-value pada probabilitasnya, di mana di sini terlihat 0,17, 0,72, dan 0,81, di mana semua ini adalah melebihi dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi pada Johansen test, dan ARDL cocok untuk digunakan dalam data yang kita pakai saat ini. Sehingga yang kita dapat lakukan selanjutnya saat mengetahui hal ini adalah untuk melakukan bond test, di mana bond test ini untuk mengetahui apakah data tersebut dapat digunakan untuk jangka yang panjang dan apakah data ini juga dapat digunakan untuk peramalan. Oke, untuk bond test itu kita perlu estimasikan untuk bond test dan perlu kita analisis karena kita ingin mengetahui apakah data yang kita gunakan ini bisa digunakan untuk peramalan dan dalam jangka waktu yang panjang. Maka untuk bond test yang perlu kita lakukan adalah klik Y, klik X1 dan klik X2. Kita buka sebagai open as equation. Selanjutnya kita pilih metodenya adalah ARDL. Di sini ARDL yang kita gunakan ditambahkan dengan D dalam kurung pada setiap variabel. Untuk automatic selection kita pilih dan juga max select untuk dependent variables dan regressor yaitu 4. Kita klik OK untuk bond test dan akan muncul estimasi RDL yang kita sudah peroleh, di mana di sini ada data pada R-square, probabilitas, dan lain-lain. Selanjutnya untuk melakukan bond test yang kita lakukan adalah klik view, klik coefficient diagnostic, dan kita klik pada long run form and bond test. Selanjutnya di sini sudah terlihat ARDL untuk long run form dan bond test, di mana bond test dapat kita temui pada data yang ada di bawah sini, yaitu F-bound test. Untuk membaca hasil dari estimated bond test ini, kita lihat pada F statistik, yaitu nilainya adalah 12,84183. Dan perlu kita lihat di sini untuk alfa yang kita pakai adalah 5% dan I1-nya adalah 3,87. Ini berarti bahwa F statistik value-nya lebih dari I1, yaitu 12,84 lebih dari 3,87. Di mana apabila F statistik lebih dari I1, maka akan terdapat kointegrasi di dalam data tersebut, dan hal ini berarti bahwa data ini dapat dipakai untuk peramalan. Selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk mencari lag optimum. Karena kita sudah dapat bahwa F-bound test ini sesuai dan dapat digunakan untuk peramalan. Untuk lag optimum, sama seperti sebelumnya, kita buka sebagai open as equation. Selanjutnya kita pilih ARDL sebagaimana sebelumnya. Dan kita klik di sini DY, D1, dan DX2. Selanjutnya, karena kita pakai adalah lag optimum, maka selanjutnya adalah kita sesuaikan dependent variables-nya, yaitu lag-nya adalah 2. Kita klik OK, dan di sini akan muncul lag optimum 2, 0, dan 4, di mana hal ini berarti bahwa lag optimum yang akan kita pakai pada X adalah 2, di mana kita dapat melihat grafiknya sebagaimana di model selection summary. Dalam grafik ini yang kita perhatikan adalah yang ARDL 2, 0, dan 4. Kita sudah proses dari bond test dengan model 204, maka kita lanjutkan adalah uji asumsi klasik. Di sini kita lanjutkan dengan klik view, klik residual diagnostik, dan untuk pertama adalah kita melakukan tes normalitas atau histogram. Kita klik.
Di sini dapat kita temui bahwa probabilitasnya adalah 0,76 sehingga itu berjumlah lebih dari 0,05 dan asumsi normal terpenuhi sehingga kita lolos pada tes normalitas. Selanjutnya adalah kita lanjutkan pada autokorelasi dengan klik residual diagnostik dan klik serial correlation LM test, di mana flex to include yang kita lakukan adalah 2 sebagaimana sebelumnya. Kita klik OK dan kita peroleh nilai pada ops R square-nya dan juga C square, di mana C square ini adalah 0,1593. Ini berarti bahwa P value-nya lebih dari 0,05 sehingga asumsi non autokorelasi itu terpenuhi. Sehingga kita juga lolos pada tes autokorelasi. Selanjutnya, kita klik residual diagnostik dan uji asumsi klasik terakhir yaitu heteroskedastisitas, di mana ini kita klik dan kita pakai Bruce Pagan Godfrey di sini, kita klik OK. Dan kita lihat pada heteroskedastisitas kita itu kita peroleh pada op square-nya yaitu C square. Di sini P value-nya adalah 0,4141, di mana ini berarti bahwa P value lebih dari alfa kita yaitu 5% dan asumsi homoskedastisitas terpenuhi, atau kita menolak pada tes heteroskedastisitas kita. Dan di mana hal ini berarti bahwa kita sudah memenuhi dalam hal uji asumsi klasik. Setelah kita sudah uji asumsi klasik dengan uji normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas kita, di mana kita sudah lolos untuk semua tes tersebut. Selanjutnya adalah uji stabilitas, di mana ini kita lakukan dengan cara klik pada variabel kita yaitu y, x1 dan x2. Kita open as equation, di mana terlebih dahulu kita masukkan untuk di dalam kurung untuk kita mengetahui model ARDL-nya terlebih dahulu. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik ARDL pada metode dan untuk max select kita lakukan pada yang 4 dan 4. Kita klik OK. Selanjutnya akan muncul seperti ini dan untuk kita uji secara uji stabilitas, maka yang selanjutnya kita lakukan ada estimate. Di sini akan kita dapati bahwa metode yang kedua gunakan harus diubah pada LS untuk melakukan uji stabilitas. Pada equation kita isi dengan seperti ini, di mana ini dapat kita dapati di uji asumsi klasik. Selanjutnya, saat sudah masuk dalam equation ini, kita klik OK, di mana akan muncul pada uji stabilitas di sini. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita lihat pada grafik stability, kita klik view, kita klik stability diagnostic, dan untuk selanjutnya kita klik pada recursive estimates OLS only. Selanjutnya yang perlu kita lakukan pertama adalah QSUM test, di mana akan terlihat uji statistik kita, maksud saya adalah uji stabilitas kita, yaitu dapat terlihat dalam diagram ini bahwa data yang kita gunakan tidak melebihi dari batas atas dan batas bawahnya pada QSUM test, di mana hal ini berarti bahwa data kita aman dalam uji stabilitas atau stabil. Selanjutnya, untuk memastikan kita juga bisa melakukan stabilitas diagnostik untuk recursive estimates OLS only, dan pada sebelumnya kita lakukan QSUM test. Di sini kita lakukan adalah QSUM of squares test, di mana akan terlihat data kita masih aman, yaitu masih berada di tengah-tengah antara batas atas dan batas bawah. Maka dapat kita simpulkan bahwa data kita dalam OLS dan ARDL serta dalam regresi distribusi lag itu dapat kita gunakan. Sekian dan terima kasih. Ini adalah tutorial untuk
melaksanakan regresi distribusi lag atau ARDL.